Halo Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing di hari Kamis ini. Kita akan melanjutkan renungan firman Tuhan dari buku yang ditulis oleh John Piper, buku yang berjudul Desiring God. Nah, hari ini kita ada di renungan yang ke-6 dari buku ini, dan saya mengajak kita untuk melihat Alkitab kita sama-sama dari Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Di sana firman Tuhan berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara, ada berapa banyak dari kita yang ketika kita berbicara tentang memuliakan Tuhan, kita selalu mengingat yang namanya penderitaan. Ada orang yang berpikir bahwa semakin dia menderita, maka Tuhan akan semakin dimuliakan di dalam kehidupannya. Ada yang menggunakan istilah memikul salib. Tapi memikul salibnya dengan konsep bahwa saya harus kelihatan lemah, saya harus kelihatan sepertinya kurang happy dan tidak menikmati apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Dan sungguh saya mau kasih tahu kita bahwa bukan penyembahan seperti itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita bersukacita di hadapannya. Waktu kita ada di hadiratnya, waktu kita datang beribadah, waktu kita berdoa, waktu kita mengikuti saat teduh morning blessing, waktu kita melakukan semuanya itu, Tuhan mau supaya kita bersukacita. Bukan kita melakukannya dengan hati yang terpaksa atau hati yang tidak enjoy. Saudara, Tuhan akan dimuliakan di depan orang-orang yang ada di sekeliling kita ketika mereka melihat bahwa kita sungguh-sungguh bersukacita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jadi bersukacita itu bukanlah musuh dari penyembahan. Jangan berpikir bahwa kalau kita menyembah, kita tidak boleh bersukacita. Ketika kita beribadah atau melakukan sesuatu bagi Tuhan, kita tidak boleh bersukacita karena semakin kita tersiksa, ya, maka Tuhan akan semakin dimuliakan. Itu adalah konsep yang sangat-sangat salah. Tuhan mau kita menikmati Dia, bersukacita di hadapannya. Karena di hadapan Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Saudara, biarlah kita semakin hari semakin bersukacita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bersukacitalah dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bersukacitalah dalam segala ibadah dan penyembahan yang kita perbuat bagi Tuhan, yang kita lakukan di hadapannya. Sukacita bukanlah musuh penyembahan. Sukacita adalah jiwa dari penyembahan. Jadi waktu kita menyembah Tuhan, menyembahlah dengan hati yang bersukacita. Kita bersukacita karena kita tahu di hadapan Tuhan itu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di dalam perjanjian baru, dalam surat Ibrani dikatakan kita akan tahta Tuhan itu adalah tahta kasih karunia, bukan tahta kesedihan atau tahta penderitaan. Tahta Tuhan adalah tahta kasih karunia di mana kita bersukacita karena kita tahu Tuhan berkenan dan menerima kita. Tuhan itu bersukacita ketika kita datang kepadanya. Tuhan itu dimuliakan dalam hidup kita ketika melayani Dia, menyembah Dia, menjadi sukacita yang sejati bagi setiap kita. Nah, pertanyaan refleksi, pertanyaan yang bisa kita renungkan hari ini adalah, apakah hidup kita menunjukkan bahwa Kristus adalah harta yang paling berharga? Saya ingat ada pujian yang berkata, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudara, ketika Tuhan menjadi harta yang paling berharga bagi kita, ketika Tuhan menjadi harta yang paling bernilai bagi kita, dan kita menunjukkan itu di depan orang lain, gimana sih prakteknya? Prakteknya adalah kita tidak malu-malu untuk berdoa, kita tidak malu-malu untuk menyatakan iman kita. Kita bersukacita ketika kita menyatakan bahwa kita adalah anak Tuhan. Tuhan sangat dimuliakan karena kita puas di dalam Dia. Kepuasan kita adalah kemuliaannya Tuhan yang dinyatakan melalui hidup kita. Nah, pertanyaan kedua adalah, apakah orang dapat melihat sukacita Kristus melalui kehidupan kita?
Kalau kita melayani Tuhan, kalau kita berkata bahwa pekerjaan kita adalah melayani Tuhan, pekerjaan kita adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Dan buat teman-temanku yang melayani Tuhan dimanapun teman-teman posisinya berada, mari tunjukkanlah bahwa kita bersuka cita melakukan tugas pelayanan kita, bahwa kita bersuka cita melakukan panggilan kita, karena kita tahu Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang hidup. Dialah sumber sukacita kita, sumber kekuatan dan pertolongan bagi setiap kita. Haleluya. Biarlah perenungan hari ini menjadi kekuatan dan berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti berkesudahan bagi setiap kami. Engkau Allah yang selalu memelihara kami, Tuhan, yang tidak pernah terlambat dalam segala rencanamu dinyatakan bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap kami umat-Mu dimanapun berada. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya hari ini kami boleh menemukan Engkau sebagai sukacita yang terbesar dalam hidup kami. Sukacita yang paling berharga bagi kami. Kami menyambut Engkau seperti harta yang paling bernilai bagi kami. Sehingga orang di sekeliling kami dapat melihat dan Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan melalui hidup kami. Berkati kami di hari Kamis ini Tuhan, apapun yang kami kerjakan hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami, kiranya Tuhan terus memberkati kami, menuntun kami. Tuhan, biarlah Engkau menjadi tempat yang paling memuaskan kami Tuhan. Lebih dari semua yang lain, Engkaulah Tuhan yang menjadi pusat sukacita kami. Kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas di hari Kamis ini. Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua. Shalom.